di Flatokti 2021 dengan edisi yang bertemakan peringatan 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Nah, kali ini Flatokti ingin memperingati tepat 1 tahun keberadaan COVID-19 di Indonesia yang dimana membawa pengaruh besar terutama dalam gaya hidup kita. Sesuai dengan tema kita, Living with COVID-19, pasti teman-teman semua merasakan banyak sekali perubahan di sekitar kita. Dan nggak cuma di negara kita aja teman-teman, tetapi di seluruh dunia ini juga pasti merasakan perubahan, mulai dari cara bersosialisasi via daring, kemana-mana harus memakai masker, dan harus di rumah aja. Nah, gimana teman-teman perasaan kalian setelah kalian menyadari bahwa COVID-19 ini sudah berada di sekitar kita selama 1 tahun lamanya? Pastinya kita harus bersyukur ya teman-teman, karena kita masih bisa survive sampai sekarang. Dan kita berharap aja semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi secara normal lagi ya teman-teman. Nah, untuk itu tetap ingat terus menjalankan protokol kesehatan di mana kalian berada dan selalu mengikuti peraturan yang ada, yaitu tetap pakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan juga jaga jarak atau social distancing. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, perkenalkan saya Jesslyn Valencia dari Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto, dan sebagai MC Flatokti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para dosen Unika, panitia, audiens, dan juga dosen dan teman-teman dari Universitas Katolik Atmajaya, dan seluruh teman-teman Fakultas Bahasa dan Seni mulai dari calon mahasiswa Angkatan 2021 sampai dengan kakak alumni Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto yang telah hadir dan ikut meramaikan acara Flatokti ini. Sebelum acara dimulai, berikut aturan-aturan yang harus audiens taati selama mengikuti acara Flatokti, yaitu 1. Keep yourself on mute during the session. Diharapkan teman-teman untuk mematikan mikrofon selama sesi acara berlangsung. 2. If you want to turn on your camera, please wear appropriate clothes and do not eat in front of the camera. Jika teman-teman ingin menyalakan kamera, dimohon untuk memakai pakaian yang rapi dan tidak makan di depan kamera. 3. In Q&A session, audience can ask to the speakers. And if you want to ask, please type in the chat box by typing, "Hi, I'd like to ask." If I call your name, you may unmute yourself and deliver your question. Your maximum time is only 1 minute. Saat sesi Q&A, peserta dapat bertanya kepada kedua narasumber. Jika ingin bertanya, dimohon untuk menulis di kolom chat box dengan, "Halo, saya ingin bertanya." Jika saya sudah melihat chat teman-teman, saya akan mempersilakan teman-teman untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada narasumber. Waktu diberikan 1 menit. 4. You may leave the room as soon as the MC officially end the session. Teman-teman bisa meninggalkan acara saat MC sudah benar-benar membubarkan sesi. Nah, itu dia peraturan-peraturan yang berlaku di Flatokti. Saya mau mengingatkan untuk seluruh audiens untuk tidak lupa menulis nama lengkap serta email kalian, karena e-sertifikat akan kami salurkan melalui email masing-masing. Jadi pastikan teman-teman sudah menulis. Sebelum saya memulai acara pada sore hari ini, saya mau menjelaskan perjalanan acara kita. Ada 3 segmen yang kita nikmati. Pertama, kita ada segmen bincang-bincang dengan dosen Fakultas Kedokteran Unika Sugio Pranoto. Segmen kedua kita ada games berhadiah. Lalu segmen ketiga kita bincang-bincang lagi dengan mahasiswa aktif Unika Sugio Pranoto. Dan yang terakhir kita ada segmen Q&A. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap singgah di Flatokti karena kita akan langsung menyambut pembicara kita di segmen pertama. Beliau adalah dosen kedokteran dari Unika Sugio Pranoto. Langsung saja kita panggil Pak Gregorius. Halo, selamat sore Pak Gregorius. Halo, selamat sore Jesslyn. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Tentunya luar biasa karena hari ini kabar Jesslyn dan teman-teman nih di FTP. Oke. Wah, sangat beruntung sekali kita bisa berbincang-bincang dengan dosen kedokterannya Unika Sugio Pranoto. Oke. Nah, Pak Gregorius biasanya mau dipanggil siapa nih, Pak? Sapaan friendly gitu, biar kita lebih friendly gitu, Pak. Oh ya. Kalau dipanggil sayang tuh hanya orang tertentu. Nah, kalau orang banyak manggilnya gitu.
Berarti kita panggil saja Bang Gego gitu ya, Bang? Iya, biasanya mahasiswa manggil saya Bang Gego gitu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Bang Gego dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya oke, selamat sore rekan muda FTT. Saya Gego, saya dosen di Fakultas Kedokteran, Departemen Kedokteran Humaniora. Dalam hal COVID, saya dipercaya oleh universitas untuk menjadi anggota Satuan Tugas Tanggap COVID Universitas. Begitu. Perkenalannya apalagi cukup ya kayaknya ya. Ya, cukup. Oke. Ya, langsung saja kita bertanya sama Bang Gego nih. Saya udah sedikit koreksi. lagi nih. Koreksi Fakultas Bahasa dan Seni, FBS. Oke. FBS. FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Gitu ya, Bang? Oke. Oh, saya FTT itu maksudnya flat talk. Terima kasih Pak Retang koreksinya. Oke, kita langsung aja ke bertanya ya. Oke, seperti temanya nih Bang, living with COVID-19. Nah, gimana perasaan Bang Gego setelah 1 tahun hidup di sekitar virus COVID-19? Nah, gimana nih Bang, perasaannya Bang Gego? Ya, oke. Tentu kalau ditanyakan perasaan itu sangat menggugah ya. Harus benar-benar mengubah kebiasaan begitu. Tetapi dengan perjalanan kalau kita bicara sudah peringatan 1 tahun nih, nggak tahu nih kita harus rayakan ulang tahunnya COVID atau enggak gitu ya. Sudah 1 tahun, tetapi akhirnya ya pola lama berubah dan apapun yang terjadi kita tetap syukuri. Nah, dalam bentuk syukur itu kita ya mencoba untuk merubah diri kita. Apakah terus saya akan bersedih karena keadaan, ataukah saya akan mensyukuri kesempatan saya berubah dan berdinamika terus. Oke, jadi kata Bang Gego, kita karena pandemi seperti ini menjadikan semuanya menjadi berubah ya Bang ya. Mungkin kalau kita sedih, ya percuma. Mending kita upgrade diri sendiri aja di tengah pandemi seperti ini. Nah, gimana keseharian Bang Gego selama pandemi? Gimana kesehariannya Bang? Ya, kebetulan kalau saya sendiri kan profesi utama sebagai dosen, begitu ya. Kemudian selain sebagai dosen, tentu karena saya seorang dokter, pastinya praktek. Tetapi memang praktek saya tidak dengan jam yang cukup panjang, saya hanya praktek di klinik Ibu Teresa di kampus, begitu. Selain itu memang kesibukan saya ya sebagai konsultan hukum dan auditor hukum, begitu. Ya, kalau aktivitas sehari-hari, tentu di kampus ada banyak pembatasan ya begitu. Apalagi sekarang saya nggak bisa nih ketemu mahasiswa ngobrol langsung begitu, semua via virtual kecuali untuk beberapa kegiatan di Fakultas Kedokteran yang memang tidak memungkinkan untuk online, seperti saya mengajarkan keterampilan begitu. Misalnya mahasiswa kedokteran saya ajarin nih, oh cara nensi pasien tuh gimana sih? Cara ngomong ke pasien gimana sih begitu, cara pemeriksaan dada bagaimana dan lain sebagainya, ya akhirnya tetap offline. Jadi ya kegiatan tentu banyak jadinya lebih banyak di rumah. Tapi karena saya anak kos berarti bekerja dari kos begitu ya. Tapi ya kalau sekarang memang karena kita sudah ke apa ya era adaptasi kebiasaan baru, maka pekerjaan juga menjadi banyak di daerah kampus begitu, Jesslyn. Oke. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Retang Wuhangara nih, Bang Gego pemain saksofon yang handal. Bukan begitu, Bang Gego? Waduh, saya nggak berani bilang handal ini. Kebetulan, oh iya, Pak Retang, saya malah nggak sopan ini, belum menyapa di awal. Menyapanya di sesi ini ya, tidak resmi sebelum acara dimulai begitu. Terima kasih Pak Retang. Ya, saya memang hobinya so begitu. Nah, nanti juga nampaknya ada acara akan bareng Pak Retang nih di kedokteran. Iya. Oke. Oke. Nah, menurut Bang Gego pribadi, perubahan apa yang paling besar selama hidup di sekitar COVID-19? Ya, perubahan paling besar itu adalah bagaimana ketika saya mengasihi keluarga, orang tua begitu ya, tidak dengan cara bertemu. Nah, paradigmanya jadi berubah nih kan. Ketika kalau dulu kalau sayang ya samperin dong begitu kan. Oh, ya, kalau betul. Sekarang kalau sayang tolong jaga pasangan, jaga
keluarga begitu. Artinya memang yang biasanya saya menyempatkan waktu, kebetulan orang tua saya ada yang di Surabaya begitu ya. Saya menyempatkan waktu untuk main ke rumah, ketemu eyang juga di Surabaya misalkan begitu. Kalau sekarang ya lebih membatasi. Terus kemudian kalau misalnya Paskah, Natal begitu kan masih kumpul keluarga, sekarang agak dibatasi juga begitu. Jadi artinya memang yang paling terasa adalah berubah begitu ya. Biasanya kalau sama mamah begitu bisa datang cipika-cipiki, peluk begitu ya. Kalau sekarang udah ya nggak bisa begitu ya. Artinya bagaimana mengungkapkan rasa sayang itu ternyata sangat kontekstual dan kita tidak bisa terjebak dengan oh ya sayang itu harus begini. Ternyata memang banyak hal paradigmanya yang berubah dan itu yang sangat-sangat terasa. Kalau saya sayang sama mahasiswa saya nggak boleh nih maksain harus ketemu begitu ya, harus terpaksa dengan cara virtual begini. Artinya ya yang paling berubah adalah bagaimana bentuk menyayangi, bentuk berinteraksi itu sangat-sangat berubah. Dan yang semakin terasa adalah ternyata internet itu menjadi kebutuhan primer nampaknya sekarang ya. Kalau dulu sandang, pangan, papan itu kebutuhan primer, nampaknya sekarang teknologi internet itu jadi kebutuhan primer ya. Jadi kebutuhan primer. Kebetulan saya sekarang sedang di Jakarta karena harus ujian. Seperti teman-teman nih, saya juga mahasiswa, saya juga sedang ujian nih, ada ujian sertifikasi profesi begitu. Nah, kalau acaranya offline, tentu kita nggak bisa nih ketemu begini. Ya, dan kalau belum pandemi, kita juga tidak membiasakan diri untuk bisa membiasakan hal-hal baru, termasuk juga dalam bentuk flat talkie yang online begini. Betul banget, kita harus bisa membiasakan diri ya Bang, apalagi karena jauh dari keluarga, kita menunjukkan sikap sayang kita itu untuk tidak dulu bertemu dengan keluarga kita, seperti yang dikatakan oleh Bang Gego. Oke, nah Bang Gego ini kan adalah seorang tenaga pengajar ya, dan setiap tenaga pengajar mendapatkan subsidi yaitu berupa vaksin dari pemerintah. Nah, Bang Gego sudah mendapatkan vaksinnya atau belum, Bang? Ya, kebetulan karena saya juga seorang dokter, memang saya mendapatkan prioritas vaksin lebih awal karena untuk dokter tenaga kesehatan itu memang mendapatkan lebih awal begitu. Tetapi setelah saya lihat kondisi sekarang, kemudian ada beberapa surat yang masuk ke universitas, tenaga pendidik atau dosen-dosen kita itu sudah mendapatkan prioritas vaksin juga, terutama untuk yang lebih berumur begitu. Jadi ya dapat semua, tapi kebetulan saya memang agak lebih terlambat dibanding dokter-dokter yang lainnya. Karena posisinya kan saya dokter yang masih baru ya, kemudian baru dapat tempat praktek begitu, jadi memang agak terlambat, tetapi ya aman-aman aja. Ya, yang penting dapat ya, Bang ya. Yang penting dapat vaksinnya. Nah, setelah divaksin gimana rasanya, Bang? Apakah kemang, apa jadi lemas? Ya, kalau dari Bang Gego sendiri gimana rasanya? Ya, kebetulan saya termasuk orang yang tidak takut dengan suntikan, jadi ya biasa aja begitu ya. Pasti ketika disuntik itu ada sedikit rasa tidak nyaman ya. Nggak mungkin lah bilang, oh disuntik tenang aja nggak sakit ya, pasti ada rasa nyeri begitu ya. Tapi tenang aja, lebih sakit ditinggal pas disayang-sayang. Nah, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu jauh lebih sakit gitu. Jadi kalau teman-teman nih nanti bakal dapat jatah vaksin, mungkin sudah bukan subsidi ya Jesslyn, lebih tepatnya kita semua rakyat Indonesia tuh akan diusahakan untuk mendapatkan vaksin. Yang mana vaksin itu kan tujuannya membentuk herd immunity begitu ya, sampai secara teori 70%, sehingga kalkulasinya 70% dari masyarakat Indonesia minimal itu mendapatkan vaksin. Oke. Nah, Bang Gego sendiri sudah mendapatkan 2 kali vaksin. Ya, jadi begini, di Indonesia itu kan pakainya Sinovac nih, corona vaksin gitu. Memang untuk dosis yang efikasinya terbukti itu memang harus dua kali suntik dengan jarak waktu 2 minggu. Walaupun itu memang kenapa harus 2 kali, Bang? Kenapa harus 2 kali? Ya, jadi begini, vaksin itu salah satu bentuk perlindungan begitu ya. Dan komposisi dari si vaksin itu sendiri memang kan penemuannya prosesnya tidak mudah. Nah,
dalam berbagai penelitian, dicoba, sampai ke, oh ternyata ketemu nih, dengan efikasi yang paling optimal, itu memang kalau jenis vaksinnya Sinovac atau Corona vaksin itu, memang harus 2 kali dosis. Jadi memang yang sementara ini sudah mendapatkan izin darurat adalah Sinovac, maka di Indonesia menggunakan yang 2 kali dosis. Tapi beda juga nih nanti kalau teman-teman dapatnya vaksin yang berbeda. Karena kalau misalnya nih sedikit ini ya cerita tentang aturan begitu ya, karena kebetulan saya dokter yang memang lebih mendalami pada hukum kesehatan begitu, memang nanti ada 2 vaksin, yang mana vaksin secara yang untuk prioritas, kemudian ada vaksin namanya vaksin gotong royong. Memang di aturan itu harus dibedakan. Bisa jadi nih nanti ketika teman-teman dapat vaksin, itu bisa jadi bukan dapatnya Sinovac, tapi dapat yang merek lain. Gitu. Oke, nah mau nanya nih Bang, apa bedanya Sinovac dengan vaksin yang lain? Secara singkat aja nggak apa-apa. Ya, oke. Nanti saya kuliah kedokteran nih jadinya. Ya. Nanti saya yang kuliah kedokteran, Bang. Kita semua nanti yang jadi. Ya, karena gini, saya yakin dan percaya mahasiswa FBS di Flatokti ini adalah intelektual muda yang punya kerinduan untuk melayani sesama. Nah, saya yakin juga dengan tambahan pengetahuan ini, teman-teman bakal bisa bantu nih menjelaskan ke masyarakat banyak, dan masyarakat butuh teman-teman di sini. Ya, mengenai vaksin, itu memang selain Sinovac ada beberapa lagi, contoh Pfizer, AstraZeneca, begitu ya. Nah, yang membedakan adalah satu, yang memproduksi atau yang menemukan, begitu ya. Kemudian yang kedua, vaksin itu memang banyak metode pembuatannya. Nah, kalau Sinovac ini adalah salah satu vaksin dengan cara pembuatan yang paling konvensional, yaitu dengan cara ada virusnya nih, virusnya itu dinonaktifkan. Nah, kemudian jadilah vaksin. Nah, beda dengan yang lain, contoh Pfizer, dia mengambil salah satu bagian dari virus itu yang namanya mRNA, begitu ya, salah satu hal yang sifatnya biomolekuler, begitulah. Nah, metodenya memang berbeda. Nah, semuanya sangat baik, karena memang ya ilmu itu kan selalu berkembang, begitu ya. Seperti dalam hal mungkin kalau dalam hal sastra, tulisan sastra tuh berkembang banget gitu kan, dari yang zaman dulu ke tulisan era sekarang yang menarik juga, begitu kan, itu halnya sangat berbeda, entah itu gaya selingkungnya atau cara membuat membangun cerita, itu mungkin halnya berbeda. Itu Pak Retang yang jauh lebih ngerti itu ya. Nah, begitu juga dalam ilmu kedokteran, banyak penemuan-penemuan baru. Nah, tentu metode-metodenya baru dan semuanya dilakukan hanya semata-matanya untuk satu hal, demi perbaikan dunia kesehatan dan semua orang yang semakin sehat gitu. Oke, nah karena Bang Gego ini sudah mengerti banyak ya tentang virus COVID ini dan mungkin sudah meneliti cara menangkal virus COVID ini. Nah, saya mau tahu informasinya dari dokternya langsung nih. Apakah vaksin ini bisa mencegah virus COVID-19? Dan ini buat teman-teman semua nih, biar jawabannya dapat gitu, Bang. Biar kita meyakinkan untuk, yaudah vaksin yang silakan, Bang. Oke, vaksin bantu untuk mencegah penularan nggak sih? Ya gitu kan, kalau bahasa gaul ya. Ya, betul. Vaksin itu fungsi utamanya adalah untuk mencegah ketika kita terjangkit, itu mencegah derajat keparahan. Nah, teman-teman di sini saya ilustrasikan dengan penyakit lain deh yang lebih tahu. Misal cacar gitu ya. Mungkin sebagian sudah banyak kena cacar. Nah, kerasa cacar ada pelenting-pelenting di badannya, katakanlah begitu. Nah, kalau dulu sebelum divaksin cacar, itu orang yang terkena penyakit cacar, gejalanya lebih parah. Nah, begitu juga dengan adanya vaksin COVID ini, memang fungsi vaksin itu utama mencegah supaya tidak terlalu parah. Katakanlah sampai ke penyakit dengan gejala berat. Nah, kalau dengan adanya vaksin itu gejalanya bisa jadi tidak bergejala atau ke gejala ringan saja. Nah, tentang untuk membantu penularan nggak sih? Itu masih dalam penelitian. Tetapi beberapa penelitian di Indonesia yang saya sempat lihat memang cukup mengklaim bahwa
bisa mencegah penularan, tetapi tentu kan penelitiannya masih dilanjutkan, katakanlah begitu. Nah, dalam hal melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID, memang ada yang namanya the Swiss cheese model respiratory pandemic defense. Saya bahasa Inggrisnya nggak salah lah ya, walaupun bukan anak lumayan FBM. sih Bang. Pelan-pelan nih kalau ngomong. Nah, dalam hal the Swiss cheese model itu, teman-teman bisa sambil searching nih. Ya. Itu memang ibaratnya ada banyak cara dalam hal mencegah penyebaran atau penularan virus yang bersifat gejala pernafasan begitu ya, lewat penularan lewat gejala pernafasan, sistem pernafasan. Nah, setiap cara itu ibaratnya lapisan keju. Kejunya tuh bolong-bolong. Nah, kalau saya lebih suka lihatnya kejunya Tom and Jerry gitu kan, bolong-bolong kalau dipotong. Nah, dengan banyak cara yang dilakukan, misal dari physical distancing begitu ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, itu tiap cara ada kelemahannya masing-masing. Tetapi ketika caranya itu ditumpuk semuanya dilakukan, ibarat keju itu jadi bolongan-bolongan kejunya itu semakin tertutup rapat sehingga sempurna. Nah, vaksin itu menjadi salah satu dari lapisan itu tadi. Jadi memang vaksin itu membantu satu tidak membuat semakin parah, dan sedang dalam penelitian nih apakah benar bisa mencegah penularan. Tapi ya secara tidak langsung ketika tidak terjangkit lebih parah, otomatis kan virusnya tidak banyak juga di tubuh yang bisa bertahan. Nah, harapannya itu juga mencegah penularan. Gitu, Jasmine. Oke, Bang Gigo. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Gigo ya, jadi vaksin itu mencegah ketika kita terjangkit ya, biar tidak terlalu parah. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti kita bakalan dapat jatah mendapatkan vaksin dari pemerintah, jangan takut teman-teman, karena dari vaksin ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, oke. Bang Gigo kan pasti pernah lah berpergian keluar, kayak seperti kalau lagi nongkrong, lah pasti akan bertemu dengan pengecekan suhu atau termogan. Nah, menurut Bang Gigo sendiri nih, apakah pengecekan suhu atau termogan itu sudah efektif? Ya, oke. Pengecekan termogan itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa tempat, katakanlah kafe itu, ya itu yang menjadi bentuk syukur adalah setiap orang aware ya, gitu ya. Walaupun dia misal coffee shop, dia tidak hanya berpikir tentang profitnya saja, tetapi ia menghindari juga dan ikut mensukseskan dalam hal pencegahan dan pengendalian COVID. Tetapi ini yang sering salah kaprah. Teman-teman juga harus bantu kritisi. Kalau misalnya termogan itu dipakai di tangan, paling sering kan di tangan ya. Ya, betul. Nggak ada gunanya, Bambang. Nah, jadi kalau pakai termogan itu harus di kepala. Kenapa di kepala? Karena tubuh itu memiliki suhu inti. Nah, dalam penelitian kedokteran, suhu inti itu yang semakin mendekati suhu inti tubuh ketika menggunakan termogan adalah di kepala, begitu. Bukan di tangan. Kalau tangan itu sudah sangat jauh dari suhu inti. Jadi memang nggak valid gitu ya. Tetapi efektif atau tidak kita lihat lagi nih ke penyakitnya gitu ya. Si COVID ini virus yang hebat. Dia pinter banget. Kenapa? Karena virus itu dalam dunia kedokteran, ketika virus selain COVID ya, ketika ia menyerang tubuh, selalu gejalanya muncul adalah demam tinggi. Tetapi COVID ini dia virus yang tidak menyebabkan demam tinggi. Ini yang bikin aneh. Nah, ternyata makin ke sini, termogan itu tidak bisa membantu. Begitu ya, tidak bisa membantu banyak. Sehingga ini salah satu inovasi juga dari kami Satgas Tanggap COVID untuk di kampus. Bahkan berani saya klaim nih, termasuk universitas yang sangat-sangat peduli dengan warga kampusnya, dengan sivitas akademika. Karena apa? Menggunakan juga pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry. Yang mana itu dijepit di tangan, bisa sambil searching ya teman-teman. Nah, kita bisa tahu dengan alat itu apakah saturasi oksigen kita yang mengalir dari kita bernafas sampai ke ujung-ujung jari itu apakah cukup. Nah, nilai normalnya ada 95 sampai 99, katakanlah begitu ya. Nah, dari 99 itu kita bakal cek
Kalau suhunya di bawah 95 atau mulai 94, kita harus hati-hati. Kalau dalam hal COVID ini ada namanya happy hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen tetapi senang. Aneh ya. Nah, happy hipoksia itu kekurangan oksigen tapi senang. Maksudnya apa? Dia kekurangan oksigen tapi tidak muncul gejala sesek. Kalau kita kan seperti OTG gitu ya, Bang ya. Ya, jadi apa ya? OTG. Seperti OTG. Tiba-tiba masuk rumah sakit, kalau saya ketemu pasien selama ini misal sampai ke 90 aja, pasiennya udah sesek banget. Tapi kalau di COVID nih sampai cuma 70, bahkan teman saya share sampai cuma 30% di dalam tubuh tidak terasa sesek sama sekali. Nah, ini penting juga nih untuk membantu selain dengan gejala-gejala klinis dan termogan. Gitu, Jasmine. Oke, wah semakin menarik ya topik pembicaraan kita dengan Bang Gego. Wah, sudah mendapatkan ilmu kedokteran ya sampai pusing ini bilang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini dari sudut pandang pengajaran, sudut pandang dosen ya. Apakah ada perubahan kultural pengajaran terhadap mahasiswa? Ada nggak? Nah, iya. Terutama gini, mungkin kalau saya dosen muda harusnya mudah beradaptasi karena teknologi itu lebih dekat. Yang agak sulit mungkin dosen yang lebih berumur karena tidak lebih dekat dengan teknologi. Tapi hebatnya di Unika ya, semua dosen itu dipaksa harus bisa mengikuti perubahan. Jadi nggak ada tuh ceritanya dosen yang nggak melek teknologi. Nah, perubahan kultur yang muncul adalah ya biasanya kan kalau kita di kelas gitu ya, kebetulan di FBS saya tidak pernah, kebetulan pas Pancasila sudah mulai pandemi, saya itu di kelas paling suka keliling, jalan dari depan ke belakang, karena saya termasuk dosen yang tidak disukai mahasiswa yang duduk di belakang, karena biasanya yang di belakang tidur, kalau kelas saya dipaksa tidak bisa tidur gitu, sukanya keliling-keliling, jahil sama mahasiswa gitu kan ya. Kalau sekarang nggak bisa, selamat pagi rekan-rekan, krik nggak ada yang jawab tuh. Nah, jadi memang ya perubahan kultur itu membiasakan nih ngomong di depan kamera, bisa menghadap kamera, bisa berharap bisa membuat suasana menyenangkan, tetapi memang dengan gaya yang seperti ini. Gitu. Oke, pastinya dari percakapan Bang Gigo ini kangen ya, seperti kangen banget sama mahasiswa ya Bang ya. Mungkin ada mahasiswa yang jahil, kangen ya sama mahasiswa yang jahil. Terutama mahasiswi. Oh salah nggak Ding, sama-sama. Semuanya saya kangenin dong. Oke. Oke. Nah, kenapa kampus sampai saat ini mengubah sistem pembelajaran menjadi online? Itu kenapa Bang? Jadi sehingga proses belajar mengajar itu tidak maksimal lagi. Itu bagaimana pendapat dari Bang Gigo sendiri? Ya, memang sekarang itu kampus menerapkan online itu bukan karena keinginan kampus saja. Tetapi kan kalau kita bicara universitas itu harus mengikuti kebijakan pemerintah dan ikut mensupport kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah saat ini memang tidak merasa tidak memungkinkan untuk offline. Begitu juga di dunia kedokteran memang belum merekomendasikan untuk offline. Banyak hal yang membuat diputuskan begitu. Berat, ya. Tetapi sebenarnya universitas sudah siap nih dengan semua skema. Mau skema offline, mau skema online, mau skema hybrid. Sebenarnya beberapa fakultas kita hybrid. Contoh kedokteran, karena ada lab yang memang harus tetap masuk begitu, tidak bisa online, ya tetap masuk begitu. Artinya memang ya secara umum online karena kebijakan seperti itu, dan walaupun memang nggak cuma mahasiswa yang ngerasa kok jadi nggak masuk banget nih pelajarannya, dosennya pun begitu ngerasa kok saya ngajarin nggak pas, kok mahasiswa saya malah banyak yang masih tidur, nggak on cam begitu kan ya. Tetapi itulah perubahan. Satu hal yang pasti adalah perubahan akan berjalan terus. Tapi ada satu hal lagi yang tidak pasti. Bagaimana kita merespon perubahan, menyikapi perubahan itu, gitu Jess. Jadi saya berharap kita berani merubah diri, ditempa oleh keadaan apapun dan siap dengan keadaan apapun, gitu Jess. Kita harus siap ya dengan keadaan apapun meskipun di pandemi seperti ini. Nah, oke, karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya Bang ya. Oke.
menurut Pak Gego, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memerangi COVID-19 ini? Ya, memerangi COVID-19 itu sederhana kok. Tidak harus mengubah dunia. Rubahlah diri sendiri. Oke. Dan ciptakanlah lingkungan yang saling memberikan virus, bukan virus COVID, virus-virus positif yang membuat kita berani menghadapi dunia, berani berubah, berani beradaptasi, berani transformatif, begitu ya, transformatif, adaptif, inovatif, sehingga kita semua jadi siap menghadapi perubahan. Tuh kembali diingatkan tuh sama Pak Retang di kolom chat. Don't doze off when you are having a class. Oke, diingatin ya. Kita semua harus berubah. Jadi perubahan yang keadaan negatif itu jangan dimaknai dengan negatif, tetapi berubah menjadi positif ketika dimulai dari diri kita, ciptakan lingkungan yang memberikan energi positif. Dari Jesslyn nih. Jesslyn nanti saya akan mengubah diri saya beradaptasi. Nah, adaptasi itu harapannya menjadi role model untuk lingkungan sebelah. Kita sebarkan virus positif yang akan mengalahkan virus COVID itu sendiri. Oke, seperti yang dikatakan oleh Bang Gego ya, kita harus berubah mulai dari diri sendiri ya Bang ya. Oke, dan kita harus berani transformatif. Oke, segitu dulu bincang-bincang dengan Bang Gregorius. Wah, benar-benar sangat bermanfaat dan informatif sekali, terutama untuk kita kaum pelajar. Pastinya ingin COVID-19 ini cepat berakhir, dan kita harus bersabar dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Bang Gego sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara Flat Talk di hari ini. Terima kasih Bang Gego. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Sesi berikutnya kita ada sesi games, mitos, atau fakta. Wah, jadi saya akan beri 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, harap menuliskan format, nama, serta saya ingin menjawab di kolom komentar. Jika saya sudah notice komentar teman-teman, maka teman-teman saya persilahkan untuk menjawab dengan menyalakan mikrofon apakah pernyataan itu adalah mitos atau fakta beserta penjelasannya. Oke, sudah siap teman-teman? Pernyataan pertama. Minyak wijen bisa mencegah corona masuk ke tubuh, mitos atau fakta? Ayo teman-teman, yang bisa menjawab bakal mendapatkan hadiah spesial dari Flat Talk Team. Mitos. Oke, buat Pak Reta Muhangara menjawab mitos. Nah, itu kenapa, Pak? Boleh diberikan penjelasannya? Belum dibuktikan secara ilmiah, tapi kayaknya enggak deh. Perasaan deh, saya mengikuti perasaanku saja. Nggak pakai pikir-pikir yang sulit. Perasaanku mengatakan tidak. Oke, perasaan Pak Retang mengatakan mitos. Oke, benar banget dari jawaban dari Pak Retang. Karena sebenarnya minyak wijen tidak bisa membunuh corona. Oke, pernyataan selanjutnya. Siap-siap ya teman-teman. Mengkonsumsi alkohol dapat mencegah penularan virus corona. Mitos atau fakta? Ayo teman-teman, siapa yang mau menjawab? Apakah itu mitos atau fakta? Ini pernyataannya mudah loh. Mengkonsumsi alkohol dapat mencegah virus corona. Oke, untuk Malpin Lawolo menjawab mitos. Oke, dipersilakan untuk Malpin Lawolo untuk menyalakan mikrofon untuk menjelaskan kenapa itu mitos. Oh, oke. Ada Jessica Helen. Oke, saya tidak terlihat. Maafkan saya ya. Oke, untuk Malpin Lawolo, apakah bersedia untuk menyalakan mikrofonnya? Itu menurut saya mitos, Mbak. Gimana? Itu menurut saya mitos. Iya, penjelasannya? Itu karena nggak ada penelitian yang membuktiin. Oke, sudah segitu penjelasannya? Iya.
Oke, terima kasih buat Malvin Lawolo. Bener banget ya, karena mengkonsumsi alkohol itu tidak terbukti bisa mencegah corona. Karena alkohol hanya disarankan sebagai bahan hand sanitizer untuk mencuci tangan ketika tidak ada akses ke air dan sabun. Oke, pernyataan ketiga. Virus bisa hidup di permukaan sampai 3 hari atau 72 jam. Mungkin Jessica Helen ingin menjawab. Apakah itu mitos atau fakta? Hanya membunuh cacing di perut. Menurut saya itu mitos ya, karena waktu awal-awal corona itu dijelasin kalau virus itu hanya bertahan sampai beberapa jam saja gitu. Lalu mati. Oke. Nah, seperti penjelasan dari Jessica Helen, ya ternyata salah. Tapi nggak apa-apa karena Jessica Helen bisa berani untuk menjawab. Jadi begini teman-teman, dalam penelitian, peneliti menciptakan aerosol atau gas yang mengandung virus untuk meniru bagaimana virus itu menyebar melalui bersin, batuk, atau nafas. Mereka juga menyemprotkan gas atau spray aerosol tersebut ke permukaan yang berbeda untuk mendeteksi seberapa lama virus bisa hidup di permukaan. Jadi jawabannya beragam, ada yang sampai 24 jam, sampai 3 hari seperti pada besi. Oke, terima kasih buat Jessica Helen. Oke, selamat teman-teman buat Pak Retang Wahangara, lalu ada Malvin Lalowo, dan juga Jessica Helen telah mendapatkan hadiah pulsa dari Flatokti. Selamat teman-teman. Dan yang belum benar jawabannya atau belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab, jangan sedih teman-teman, karena masih banyak kesempatan lain di event Flatokti berikutnya. Dan untuk pengambilan hadiah, teman-teman bisa menuliskan nama dan nomor WA yang aktif agar panitia kami bisa menghubungi kalian. Oke, nah tadi sama dosen mudanya Unika Sugio Pranoto. Sekarang sama mahasiswa ganteng dulu ya teman-teman. Mahasiswa ini adalah ketua dari BEM Universitasnya Unika Sugio Pranoto. Dan pastinya teman-teman gak asing lagi ya sama mahasiswa ini yang selalu aktif di sosial media dan eksis di fakultas. Jadi penasaran pengen bincang-bincang langsung sama mahasiswa satu ini. Jadi kita langsung aja panggil Kak Irfan Hura. Halo Kak Irfan. Halo Jesslyn. Halo Kak Irfan, selamat sore. Apa kabarnya Kak? Halo, selamat sore juga. Tuhan baik banget. Oke, puji Tuhan, selalu baik-baik ya Kak. Wah, senang sekali Jesslyn bisa berbincang dengan Kak Irfan. Wah, mempesona sekali nih kakak satu ini senyumnya mengalihkan dunia. Waduh, langsung malu-malu nih. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh dong Kak Irfan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke, siap. Oke, tadi kalau misalnya Bang Gego ya, seorang dokter, mohon maaf saya bukan. Ya, halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Irfan Putra Hura. Biasanya teman-teman bisa manggil Irfan, Bang Hura. Of course, I am from Faculty of Language and Arts, ya, English Department. Angkatan 2018 dari jurusan English Premiership, sekarang menjabat sebagai Ketua BEMU ya Unika Sugio Pranoto 2020-2021. Gitu. Oke, halo Kak Irfan. Wah, kita langsung aja ya. Pengen bincang-bincang langsung sama Kak Irfan. Oke. Nah, gimana perasaan Kak Irfan setelah 1 tahun hidup di sekitar COVID-19? Gimana Kak perasaan? Waduh, hidup di sekitar COVID ya, selama 1 tahun nih, gitu ya. Oke. Sebelum menjawab juga halo Pak Retang, selamat sore, halo teman-teman semua, halo Bang Gego. Kalau tadi Bang Gego udah bahas seputar dunia medis ya, kita bahas sekarang pada orang mahasiswa, gitu ya. Oke, untuk aku pribadi, apa sih yang aku rasakan selama 1 tahun hidup bersama corona gitu ya. Oke, pas awal-awal nih ya, kan kita habis liburan dari 3 bulan gak kuliah, kemudian bulan Maret kemarin juga kita masuk kuliah, gak nyampe seminggu itu langsung diliburin lagi. Bukan diliburin, ya, belajar di rumah gitu ya. Belajar di rumah dan sampai 1 tahun dong. Rasanya itu ya pertama bener-bener kayak shock, kaget, sedih juga karena udah libur, nggak ketemu teman, pengen ketemu teman malah nggak jadi, and then stres pasti gitu ya.
itu mungkin di awal-awal bulannya ya, bulan pertama, bulan kedua itu benar-benar stres karena nggak tahu ngapa-ngapain. Akhirnya semakin hari semakin kita menjalani, kita living with corona, dan ya udah biasa aja jadinya gitu sampai hari ini gitu. Dan puji Tuhannya ya kita bisa sampai hari inilah ngadain FTT seperti ini juga gitu kan ya. Oke, seperti dikatakan oleh Kak Irfan ya, semakin lama semakin kita jadi terbiasa ya karena pandemi seperti ini. Walaupun kita diharuskan untuk di rumah aja ya Kak ya. Nah, gimana perubahan yang terjadi sebagai mahasiswa selama hidup di sekitar COVID-19? Perubahan apa yang menurut Kak Irfan tuh perubahan yang besar? Oke, perubahan yang drastis menurut aku pribadi ya, pasti yang pertama ya kalau di awal-awal semester ketika semester mau kelima ya waktu itu ya. Pasti pertama apa ya, kayak semangat belajar itu turun drastis banget ya. Kita turun drastis ketika kita juga online itu tuh ya say itu sorry, pasti teman-teman di sini apalagi mahasiswa-mahasiswa di sini pasti kalian pernah yang namanya cuma masuk ke dalam room atau Google Meet dan segala macam, habis itu tinggal tidur, habis itu ya udah dosennya selesai, tinggal juga hey oke selesai bye bye gitu dan see you pasti gitu ya. And I did it, aku pernah gitu berada di posisi itu karena di awal-awal karena kita nggak biasa gitu loh men, kita nggak biasa gitu. Tetapi perubahan di awal emang benar-benar signifikan, tetapi karena semakin ke sini kita udah get along sekarang, kita udah benar-benar kayak membiasakan diri. Terus dampak juga yang benar-benar kita rasakan sebagai mahasiswa pribadi adalah kita nggak bisa langsung apa ya keep in touch bersama dengan teman-teman gitu loh. Kita ngobrol dengan teman-teman, kita nggak bisa langsung diskusi bareng sama teman-teman kita ada project, ketika lagi ada tugas yang biasanya di dalam kelas, setelah kelas ada tugas kita ngobrol, kita bahas. Di situ kita mau ketemu dosen juga sangat susah, apalagi unitas sekarang protokol kesehatannya lumayan ketat ya. Jadi benar-benar totally drastis berubah. Ya gitu. Oke. Nah, oke, Kak Irfan, pernah nggak Kak Irfan jadi korban hoaxnya COVID-19? Seperti contohnya misalnya Kak Irfan tiba-tiba meriang, tiba-tiba lemas, tiba-tiba sakit panas. Terus Kak Irfan ngasih tahu teman-teman, nih gue lagi sakit nih. Nah, langsung teman-teman bilang, wah fix lo corona. Gitu pernah nggak Bang? Waduh, bukan pernah, ya sering banget deh ya, sering banget ya. Soalnya ada waktu itu satu case di mana kita lagi keluar ketemu orang, kita lagi bahas program kerja biasa lah ya, anak organisasi juga gitu, kita bahas program kerja di sebuah kafe, and then kita waktu itu aku pulang malam dan keadaannya hujan gitu ya, otomatis meriang, tetapi pikiran itu selalu negatif dan kayak oh my god corona, gue kena corona ini dan segala macam, jadi kayak parno gitu kan, aslinya langsung ngecek teman-teman lah jadinya kayak gimana ini, panas nih, terus kok bisa ini ya nggak bisa itu, dan ditakut-takutin lah gitu, wah awas lu kena corona, kita nggak mau ketemu lagi sama lu nih dan segala macam kayak gitu. Jadi ya parno, dan waktu itu bener-bener kayak ngurung diri selama 1 atau 2 bulan lah di dalam kamar, ngedekep di kos sendirian, jadi kayak wah bener-bener takut lah, parno aja gitu. Lalu apa yang Kak Irfan lakukan setelah sudah parno sendiri? Apakah Kak Irfan mengobati diri sendiri? Apa langsung menghubungi orang tua? I see. Jujur kalau misalnya sebentar Kak Irfan. Buat Valencia Renita, oke, saya mematikan mikrofon. Lanjut. Oke, dilanjut ya. Mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Waktu itu emang lagi demam juga dan akhirnya bingung kan mau ngapain nih. Nah, aku tuh punya prinsip gini, daripada aku pikirannya negatif, aku nanti malah jatuhnya stres karena udah stres di kuliah dan organisasi, ditambah penyakit malah tambah stres, mendingan cari kerjaan lain nih gitu ya. Dan akhirnya ya udah pikiran positif muncul lah, kita nelpon orang tua, kita ngobrol sama orang tua, itu pasti yang pertama, pasti cari orang tua, apalagi anak kos ya, pasti rindu banget. Terus yang kedua, ini bukan sok-sok rohani nih, ini harus patut kalian coba, doalah sama Tuhan, doalah. Harus doa, apalagi kalau kalian jauh dari rumah, kalau kalian anak kos harus benar-benar doa sama Tuhan, karena men, gak ada yang tahu ajal men, gak ada yang tahu kalian
di kos itu ngapain aja. Jadi cuma Tuhan yang tahu. Jadi ya udahlah berdoa guys gitu. Terus yang ketiga ya selalu pasti pikiran bahwa positif aja, telepon temen kamu, ceritain ke temen-temen kamu kayak gitu sih. Oke, jadi kesimpulan dari Kak Irfan gitu, kita nggak boleh parno ya teman-teman. Meskipun kita tiba-tiba meriang, langsung, wah corona nih. Jangan gitu teman-teman, jangan mengubah persepsi kita tiba-tiba bilang corona. Jadi kita harus mengobati dulu, terus kita harus berpikir secara positif. Seperti yang Kak Irfan Betul katakan. banget. Oke, nah sekarang kita mau bincang-bincang tentang sisi Ormawa nih Kak. Karena Kak Irfan ini adalah seorang organisasi. Berat ini. Berat. Oke, perubahan signifikan apa dari sisi Ormawa menurut Kak Irfan? Oke, kita change mood ya. Kita ubah modenya sebagai organisator dulu nih. Oke. Perubahan signifikan yang terjadi di dunia organisasi ya, pasti teman-teman di sini juga yang FTT ini atau teman-teman yang di fakultas juga merasakan lah ya, ibaratnya perubahan drastis sebagai organisator. Yang pertama, konsep acara yang awalnya offline, kita harus benar-benar bisa siap dengan keadaan online. Jadi kayak perpindahan yang dari offline ke online itu membuat kita kewalahan. Itu pertama, kewalahan di bagian konsep. Kemudian yang kedua adalah bagian masanya. Ya, masa ketika lain itu dicapek. Maksudnya capek dalam hal gini, bukan cuma yang dari pesertanya capek, tetapi dari panitia juga lebih capek. Karena kenapa? Ketika misalnya contoh deh, kita lagi ngadain subser, ya pasti teman-teman dari peserta juga akan capek. Karena apa? Nungguin gestarnya, duduk atau berdiri jalan-jalan di sekitar area lingkungan konsernya, capek gitu loh karena mondar-mandir. Terus kemudian panitianya juga harus benar kayak mondar-mandir, ngatur semua acara dan segala macam. Itu benar-benar kayak capek dan vibes-nya kerasa banget ya. Tapi kalau hilang, jadi kayak benar-benar hilang gitu loh. Jadi kayak capeknya bukan capek yang benar-benar wow, tapi kayak ya udah online gitu loh. Jadi ya via online dan we can do anything gitu loh. Jadi cuma kayak tatapan aja gitu. Terus mungkin yang benar-benar berubah drastis, yang ketiga adalah bagian komunikasinya. Komunikasi totally benar-benar beda. Ketika kita di offline ya, kita bisa ketemu langsung sama teman-teman, kita bisa diskusi bahas sebuah program kerja, bahas RKT kita, bahas tentang konsep. Tapi kalau di online, susah banget gitu loh. Terkadang di online aja, aku tahu nih ya, di online-nya pas banyak banget miskomunikasi. Bener gak? Itu dia PR kita sekarang. Jadi dari sisi Ormawa perubahannya tuh banyak banget ya Kak, dari offline ke online banyak banget, mulai dari konsepnya berubah, terus jadinya pada kewalahan yang dulu offline, sekarang jadi kayak santai-santai ya, job deskku apa sih, kayak jadi bingung kan, yang mau ngapain ya gitu kan. Lalu yang kedua kita jadi kehilangan vibes-nya ya, yang dulu yang offline jadi kubu-kubu, sekarang kayak kurang. Yang ketiga adanya kurangnya komunikasi. Itu bener banget. Aku juga merasakan kayak banyaknya miskom di organisasi. Nah, ini Jesslyn curhat nih. Ya. Jesslyn curhat. Curcol. Ya, curcol. Oh, curcol. Ya. Nah, oke. Nah, gimana sih minat mahasiswa dalam berorganisasi saat online dan offline? Apakah berbeda? Oke. Jawabannya berbeda banget ya, berbeda banget. Kenapa aku bilang berbeda? Pertama gini teman, ketika kita menjadi seorang organisator pasti yang kita lihat apa? Wah, mereka pakai baju Ormawa nih, keren banget. Apalagi kalau di universitas ya, kita nggak usah bohong-bohongan lah. Kayak pakai baju Ormawa universitas nih, wah gila, punya program kerja yang luar biasa banget nih. Wah, teman-temannya luar biasa banget nih. Tapi kalau di online sih bisa kita lihat gitu loh. Ya cuma baju ini doang, tapi kita nggak bisa ngeliatin ke semua orang. Dengan teman-teman kita yang cuma di balik layar, kita nggak bisa secara langsung ketemu. Dan hasilnya tingkat kemauan untuk ikut organisasi itu kayak menurun dan semakin menurun. Dari yang dulu periode offline, sekarang online juga menurun banget. Drastis banget sih menurun karena ya itu tadi, karena mereka nggak bisa melihat fisiknya. Itu pertama. Tetapi yang menjadi kita di Ormawa Unika sekarang lagi berjuang banget. Kita mau bikin gini loh, Ormawa Unika itu bisa membuktikan bahwa kalau lagi corona ini, kalau di online terus ini, kita bisa kok menunjukkan kalau program kerja kita bisa lebih baik kok, bisa dari offline kok. Contohnya FTT ini, Flatopi ini. Ya ini online tapi kita bisa ngejalanin hari ini dengan luar biasa bersama dengan teman-teman. Kita bisa berdiskusi secara wow, luar biasa, it's awesome. Gitu.
Nah, gimana Kak, kalau dari Kak Irfan sendiri, penting nggak sih kita tuh harus berorganisasi kalau di saat COVID-19 seperti ini? Penting nggak, Kak? Of course, penting ya. Ini event itu udah online atau offline, yang namanya menjadi seorang organisasi itu penting banget. Kita harus aktif. Kenapa? Satu-satu contohnya apa ya? Bukan salah satu contoh sih, lebih ke bagian bukti atau impact-nya nanti. Yaitu ketika teman-teman berada di dunia kerja. Ya, dicari adalah pengalaman teman-teman dalam dunia kerja. Bagaimana teman-teman dalam sebuah event itu bisa mengkoordinir. Bagaimana teman-teman bisa time management teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa bersih dalam forum grup. Nah, itu teman-teman akan dilihat kepemimpinannya seperti apa dan pengalaman-pengalaman di dunia organisasi atau di Unika seperti itu. Atau di Unika lah ibaratnya gitu ya. Oke, jadi karena Gitu. kita mengikuti organisasi, kemungkinan besar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya Kak ya. Jadi penting betul banget kalau kita berorganisasi. Penting banget. Penting. Nah gitu ya teman-teman, buat yang belum ikut organisasi, wah ini promosi ya Kak ya. Belum, buat teman-teman yang belum ikut organisasi, kuy langsung ikut organisasi. Seru banget teman-teman, walaupun online kayak gini, jiwa on fire kita tuh masih tetap membara guys. Oke. That's nah, right. Kak Irfan, menurut Kak, dari sudut pandang Kak Irfan nih, dari ini sekarang berubah jadi sudut pandang mahasiswa lagi. Bagaimana cara mahasiswa zaman sekarang untuk merdeka dari COVID-19? Nah, ini boleh dikasih tipsnya buat kita-kita dong, Kak. Wah, pertanyaan lumayan berat ini ya. Kayak, iya nih. Oke. Bagaimana mahasiswa bisa merdeka ya dari COVID-19 sebagai ormawa ini ya? Atau sebagai mahasiswa tadi, mohon maaf? Sebagai mahasiswa. Dari sudut pandang mahasiswa, dari Kak Irfan sendiri. Ya. Oke, dari sudut mahasiswa sendiri dulu ya. Oke, ini teman-teman aku nggak bilang kalau pendapat ya, aku nggak bilang kalau ini bener banget karena belum ada teorinya. Tapi teman-teman kalau misalnya ada prinsip sendiri itu bener-bener ya udah punya teman. Kalau aku pribadi merasa kita sebagai seorang mahasiswa masa pandemi sekarang ini itu satu ya. You harus apa ya? You have to remember gitu teman-teman. Apa sih yang udah teman-teman lakuin? Itu yang pertama. Jadi apa pasnya teman-teman atau masa lalunya teman-teman. Jadi perjuangan teman-teman sampai hari itu teman-teman harus ingat. Itu paling penting ya. Biar nggak sia-sia gitu loh men. Gitu. Terus yang kedua, apa sih yang akan kita dapat? Kalau teman-teman nggak serius sekarang, maka dampaknya itu nanti ketika kita di masa depan. Jadi ingatlah masa lalu, kemudian ingat masa depan. Itu ya. Dua. Tiga yang menurut aku pribadi benar-benar penting banget sebagai mahasiswa yaitu time management. Itu penting banget ya. Jadi ketika teman-teman berada di zaman sekarang, teman-teman harus pintar-pintar. Misalnya, oh hari ini aku ada kelas seperti ini. Oh malam aku ada kelas seperti ini dan segala macam. Jadi teman-teman harus bisa apa ya, time management lah. Bisa memanajemen waktu. Jangan waste your time, man. Kita di zaman milenial sekarang kalau kita nggak bisa time management, sia-sia gitu. Tiga tadi ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Irfan buat kita semua. Yang pertama, apa sih yang teman-teman lakuin sampai sekarang? Dan perjuangan apa teman-teman dari masa lalu? Oke, yang kedua, kita harus ingat masa lalu dan kita harus juga ingat masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Jadi apa yang Kak Irfan katakan? Don't waste time. Asik. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai organisator, apa yang dilakukan narasumber untuk mengatasi permasalahan pembelajaran online yang dialami mahasiswa Unika ya? Karena Kak Irfan ini adalah ketua dari BEM Universitas, mungkin sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa-mahasiswa dari permasalahan pembelajaran online. Itu mungkin apa cara untuk mengatasinya sebagai ketua BEM Universitas Unika Sugio Pranoto? Ini berarti lebih ke bagian aspirasi ke kita ya, gitu ya? Betul, iya. Oke, dari kita pribadi gini, kalau untuk secara, kita susah nih ya. Di universitas kita punya ada dua organisasi tinggi. Yang pertama adalah BEMU dan yang kedua adalah SMU. Ya, SMU di bagian legislator, kita yang di BEMU adalah di bagian eksekutor. Nah, di eksekutor itu tugasnya adalah yang memberikan wadah
ya ikut memberikan wadah kepada teman-teman sebagai wadah teman-teman, kita memfasilitasi mereka, kita mendampingi mereka baik dari non akademik maupun akademiknya mereka. Itu kita di bagian eksekutor. Tapi ke teman-teman di bagian legislator, mereka lebih fokus di bagian aspirasi, penyampaian aspirasi, bagian rektorat. Itu nanti. Nah, kalau dari kita, apa sih yang kita lakuin? Nah, kita yang pertama adalah kita mau dekatkan dulu nih ke semua ormawa yang ada di Unika, ya baik dari UKM, dari fakultas, ya baik dari himpunan dan segala macam. Kita mau dekat dengan mereka, kita mau tahu siapa keluhan-keluhan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu, kita jalin komunikasi yang baik. Itu yang kedua ya. Jadi ketika kita sudah tahu permasalahannya mereka, kemudian kita mengkomunikasikan dalam sebuah forum-forum group discussion. Mungkin yang kemarin sempat ikut teman-teman yang ada di FGD atau LG, Leaders Gathering dan segala macam. Itu kita temukan juga mereka, sehingga apa sih yang menjadi permasalahan di Unika, kita bahas di situ. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita telah menemukan solusi atau permasalahan, itu kita sampaikan ke teman-teman legislator, yaitu yang di atas kita, SM. Nanti yang berhak menyampaikan ke pihak rektorat itu adalah teman-teman dari SMU. Seperti itu. Ternyata rumit. Semoga ya, ngerti Pak, ya. Ternyata rumit ya. Sebenarnya nggak rumit gitu. Oke, biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh mahasiswa? Yang paling banyak yang dikeluhkan tuh apa? Oh, yang paling banyak dikeluhkan teman-teman itu pasti yang permasalahan bagian SKS pasti ya, pembayaran SKS, UKP, kemudian bagian platform yang sedang kita gunakan, kemudian ada juga permasalahan organisasi ya, maaf, itu pencairan dana gitu ya, dan peminjaman ruangan dan segala macam, terus kemudian memasuki Unika itu sangat susah gitu. Wah. Oke, segitu dulu bincang-bincang dengan Kak Irfan Hura. Keren banget Kak Irfan hari ini karena sudah memberikan inspirasi buat kita semua dan mengajak kita untuk mengikuti organisasi di fakultas atau di universitas. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Irfan sudah mau bergabung di Flatoki hari ini. Oke, thank you Jesslyn. Oke, acara kita belum selesai teman-teman. Kita masih ada sesi Q&A dengan kedua narasumber kita. Dipersilahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber dan maksimal bertanya hanya 1 menit. Sebelum bertanya, pastikan teman-teman menulis nama kalian di kolom chat box terlebih dahulu. Lalu teman-teman saya akan persilakan untuk menyalakan mikrofon dan langsung bertanya. Oke, dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, untuk Agnes Valentina Krista, boleh menyalakan mikrofonnya? Halo, terima kasih sudah diberikan waktunya. Aku ingin nanya dong untuk Kak Irfan selaku Ketua BEMU dan juga Bang Dego. Untuk Kak Irfan dulu, pertama aku pengen tahu nih sudut pandangnya. Kan organisasi yang sekarang sedang menjabat ini disebut dengan angkatan corona atau angkatan yang antara ada dan tiada nih, karena nggak kelihatan, karena semuanya online. Nah, dari Kak Irfan menanggapi hal-hal yang kurang baik dari pandangan orang-orang, apalagi mantan organisator yang mengira, apakah bisa ya organisasi tahun ini yang notabene semuanya online, apakah mampu? Nah, kalau dari Kak Irfan sendiri sebagai Ketua BEMU, menanggapi hal seperti itu gimana? Kalau misalnya BEMU mendapatkan hal-hal yang kurang enak seperti dari teman-teman lainnya. Lalu mungkin untuk Bang Dego, aku ingin bertanya, kan saat ini sedang ada semacam pembicaraan kalau semisalnya di bulan Juni nanti kita bisa mengadakan perkuliahan atau mungkin belajar secara offline. Nah, kalau mungkin dari Bang Dego sendiri, kira-kira Indonesia ataupun Unika atau universitas ini bisa nggak sih untuk memulai kembali perkuliahan secara offline? Kalau dari Bang Dego sebagai dokter juga dan sebagai dosen, pandangannya seperti apa? Itu saja sih. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Irfan bisa pertama untuk menjawab dari pertanyaan Agnes Valentina. Silakan. Oke, duluan dulu ya Bang ya. Oke, nice question. Oke, thank you. Nice question, Nes ya. Ini pertanyaan kayaknya bukan pertanyaan lebih ke bagian curhat ya Nes ya, yang sedang kita alami gitu ya.
Ya bener bang, banyak banget mahasiswa-mahasiswa berkata sekarang kayak apa sih yang bisa dilakukan angkatan corona, organisasi angkatan corona ngapain aja sih gitu, apa sih what you can do man gitu. Satu yang benar-benar jadi kunci permasalahannya adalah mereka itu nggak tahu kita, mereka nggak tahu apa yang sedang kita perbuat. So teman-teman di luar sana organisasi itu berhak mau mengkritik kita seperti apa, biarkan, mereka punya hak sendiri ya, human rights man gitu loh, mereka punya hak sendiri. Nah, bagaimana kita nge-beat, how to against that gitu ya, how to beat that. Bagaimana kita menunjukkannya? Yaitu dengan apa ya? Prestasi-prestasi yang akan kita sekarang ini. Ya, prestasi-prestasi yang sedang kita jalankan atau prepare ya dari program-program kerja kita. Paling sederhana deh. Kalau misalnya program kerja yang ada di RKT kalian itu sudah selesai sampai akhir masa jabatan, terlaksana semua dengan baik, itu merupakan satu poin buat kalian untuk nge-beat mereka, untuk mengemukul balik mereka. Kayak men, ini loh organisasi gue bisa jalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah sesuatu yang baru. Ya, aktivitasnya di bener-bener apa ya? Dilatih sekarang. Kayak ya ini tadi, ya. Ini aku pasti yakin nih, Flat Talk ini muncul ketika di masa pandemi. Ya, nggak ada waktu di offline gitu ya. Nah, itu dia. Ini merupakan program-program kerja baru, program-program inovasi baru ya. Ini akan menjadi atau poin-poin plus kepada teman-teman yang mahasiswa yang cuma bilang wah nggak bisa nih, wah nggak tahu mau ngapain mereka nih. Itu tadi, tunjukkan prestasi-prestasi yang kita bisa lakukan melalui program kerja inovasi kita di masa pandemi. Dan selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Itu poinnya. Thank you. Oke, apakah jawaban dari Kak Irfan sudah memenuhi? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang, dari Bang Giku. Oke, ku tak bisa menggapaimu antara ada dan tiada kan. Mohon maaf netizen yang mendengarkan kalau suara saya jelek, mohon dimaklumi saja, bisa di mute sementara tapi jangan di unmute, jangan di mute suaranya lama-lama. Oke, ya. Terima kasih Agnes, salam kenal. Nampaknya kamu belum kuliah di saya gitu ya. Oke, saya tertarik dengan kalimat Irfan. Kita tunjukkan prestasi dari proker-proker kita. Dan dikatakan juga, selesaikan apa yang sudah kamu pilih. Ini kayaknya nggak tahu ini ada semacam feeling yang kuat bersama Irfan. Karena saya punya moto, prestasi bukanlah suatu kebetulan semata, tetapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang sepadan. Prestasi itu jangan selalu dimaknai dengan yang namanya juara kelas, selalu juara 1, dengan IPK 4.0. Prestasi itu sangat luas begitu ya. Artinya dimaknai dengan apa yang sudah kita capai. Dan selesaikan apa yang sudah kamu pilih. Begitu juga seperti yang saya lakukan selama ini gitu ya. Kebetulan saya kuliahnya kan double degree. Kuliah kedokteran, kemudian saya iseng mencoba kuliah hukum, ternyata saya tertarik dan malah hukumnya dilanjutkan sampai sekarang sedang mahasiswa juga studi S3. Maaf ya Jess, sebelum menyambung ke yang ditanyakan ke saya berharap Agnes lupa dengan apa yang ditanyakan kepada saya gitu ya. Nah, jadi menyelesaikan itu penting. Terkadang godaan tuh terlalu banyak di luar sana. Godaan pandemi untuk bobok terus gitu kan, tiduran, nggak ada kuliah, itu godaan yang besar. Tapi ingat, pilihan kembali kepada diri kita. Kalah karena pandemi, atau kita menang, memenangkan banyak hal, bahkan mengalahkan diri kita sendiri. Nah itu menjadi tawaran bersama kita. Kalau saya lihat di kolom chat tadi, Bu Eka ngomong kan, kamera on challenge gitu ya. Ya, nanti kita akan bikin, kayaknya itu inspirasi juga di kuliah saya, apakah bisa melalui challenge, kameranya selalu hidup gitu kan. Ya, menyambung ke apa yang ditanyakan pada saya, nah Juni atau Juli gitu mau offline gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai dokter, tidak menafikan data yang ada. Kita bicara mengenai program dari Kemenkes, gitu ya, Kementerian Kesehatan untuk vaksin. Menurut data yang ada dengan sekian hari yang sudah dilalui, sehari bisa vaksin sekian banyak, dan sekian banyak. Nampaknya kalau kita bicara vaksinnya kapan bisa sampai 70%, bahkan 100%, itu kemungkinan 3,5 tahun dari awal kemarin. Ya katakanlah tinggal
3 tahun 4 bulan lagi gitu ya, baru bisa untuk semua tervaksin. Kalau saya sih tentu inginnya mensupport kebijakan pemerintah, karena kita universitas harus bisa selaras dengan apa yang disiapkan pemerintah. Bagi saya, jujur saja, online offline itu hanya sekedar cara. Balik lagi nih, kalau Irfan bilang itu hanya cara kita akhirnya online gitu yang harus akhirnya kita buktikan dengan prestasi kita. Itu kata Irfan tadi. Begitu juga mahasiswa dalam hal perkuliahan dan juga dosen dalam hal mengajar. Apakah dosen juga bisa transformatif, inovatif, adaptif? Apakah mahasiswa juga bisa nih? Dari yang mager-mageran karena nggak boleh kemana-mana, oke lah. Saya pun mahasiswa yang suka misalnya, ngopi itu paling seneng nih. Sekarang kan eranya juga nongkrong sambil belajar atau belajar sambil nongkrong, nggak tahu ya benar yang mana ya. Nah, tetapi itu menjadi challenge untuk kita. Apakah kita kena kalah dan kemudian menjustifikasi bahwa ya yang membuat saya selama ini malas ya karena pandemi. Kampus sih nggak asik. Masa takut banget sama corona yang nggak jelas? Saya nggak percaya corona itu ada. Nah, apakah mindset-mindset itu yang timbul? Ataukah kita melihat online offline itu hanya sekedar perubahan cara yang mana perubahan itu membuat kita mengupgrade diri kita? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Maka kembali ke pertanyaan Agnes, Juni-Juli kalau secara data kedokteran saya tidak yakin karena nampaknya vaksin itu sekarang sedang ditonjolkan untuk menjadi salah satu syarat juga begitu kan ya. Terlepas nanti kita bicara, Bang, setiap orang tuh punya hak memilih. Nanti ada yang komentar ke saya gitu ya. Semua orang boleh punya hak tuh, mau vaksin, mau nggak vaksin. Whatever lah. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya mencintai sama saya, mencintai orang dekat saya mencintai dengan cara membuat mereka tidak terkena penyakit yang kita takutkan sekarang, katakan gitu. Maka sekarang tagline-nya adalah, mari kita berdamai dengan COVID. Berdamai itu artinya kita menerima keberadaan mereka. Virus-virus yang, percayalah, virus itu bukan makhluk ciptaan sang penyelenggara kehidupan itu yang lebih dari manusia. Tidak ada satupun makhluk yang lebih dari manusia karena apa? Perbedaannya kita punya akal dan budi. Di mana kita memanfaatkan itu? Kembalilah kepada nurani Anda yang terdalam. Apakah Anda mau menjadi manusia yang berperan dalam peradaban yang menyusahkan peradaban, atau kita sama-sama bergerak menghadapi peradaban itu sendiri. Dan sifatnya sangat kontekstual, di mana kita bisa hidup berdamai dengan perubahan yang sangat tidak mengenakan, tetapi dari perubahan itu kita melesat, maju, melejit, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, seperti yang dilakukan FBS melalui program Flatokti-nya. Semoga menjawab, Agnes. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih untuk Kak Irfan dan Bang Gigo sudah menjawab dari pertanyaan Agnes Valentina. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya ulangi ya. Apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan nih, mumpung ada dosen dari kedokteran dan ada dari mahasiswa Universitas Unika Sugio Pranoto. Sebenarnya saya mau nanya sama Irfan. Oh iya, silakan Bu Ike. Oh iya, wah ini Dokter Gigo nih bisa punya satu lagi nih Dok, profesi jadi preacher apa? Tadi semangat banget. Tolong dituliskan terjemahan bahasa Indonesianya di bawah ini. Saya jadi roaming, Bu. Terima kasih Bu Ike. Wah, semangat banget. Ini ada dua. Saya mau nanyain ini Dok, saya nggak bisa manggil Kak ya. Tadi kok enak banget Kak Gigo gitu, tapi Kak lucu ya saya manggilnya Kak. Pertanyaannya gini, kami dosen nih Dok, terus terang kami tuh kalau ketemu mahasiswa takut gitu ya, karena mereka kan masih muda, mereka kemana-mana dengan kayaknya mereka lebih mobile tuh sekarang kondisi kayak gini juga masih nongkrong aja gitu. Jadi tolong dong bilang ke mahasiswa kami yang di FBS itu gimana ya nanti kalau
pada akhirnya kalau kita harus berdamai dan pada akhirnya kita memang harus offline gitu, mereka harus apa sih supaya nggak nakut-nakutin dosen. Terus terang saya takut gitu loh kalau ketemu lebih dari 5 mahasiswa gitu, aduh gitu. Jadi kalau bisa tips-tipsnya juga supaya menjaga dosennya nggak apa namanya biar nggak fatal gitu ya. Itu satu. Lalu itu dulu kalau itu untuk Dr. Gego. Lalu untuk Irfan nih pertanyaan. Tahun kemarin kan kenceng banget tuh mahasiswa yang masih mau offline gitu. Sekarang apakah masih seperti itu gitu? Saya nggak begitu mengikuti maksudnya trennya di mahasiswa seperti apa gitu. Terima kasih. Wah, saya tunggu nih kata-kata hebatnya dari Dr. Gego. Dari Bang Gego dulu ya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Ike, salam sehat. Ya, sebelum saya menjawab Bu Ike, bukan sebelum ya, karena ini bagian dari jawaban saya untuk Bu Ike, saya pengen nanya ke Irfan. Apakah saya diperkenankan untuk share screen? Nih, Irfan mau tak kerjain habis Irfan pokoknya. Boleh share screen ya? Go. Iya, kita uji apakah Irfan menunjukkan keilmuannya sebagai mahasiswa FBS. Ya, apakah saya terlihat saudara-saudara? Ya, di sini. Oke, Irfan, saya minta penjelasannya. Yep. Ini semua netizen yang mendengarkan, tolong percaya kepada saya bahwa saya sama sekali belum menunjukkan ini kepada Irfan. Dan saya detik ini menguji Irfan. Gimana Irfan? Bisakah kamu menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami mengenai bahasa Inggris ini, Pak? Oke, the switch is ini ya. Aduh, kenapa saya yang di saya paling suka nih ngerjain sesama pembicara. Gitu ya. Alright. I try my best. To main English nih ya. Okay, the switch is respiratory virus pandemic defense. Oke, kalau diartikan ibaratnya kayak bagaimana sih defense atau pertahanan gitu ya teman-teman. Oke, secara ini pendapat aku pribadi ya. Kita lihat slice dari keju ini teman-teman ya. Kita lihat slice dari keju ini. Oke, ma'am, thank you. Oke, nah dia bilang di bawah itu adalah each. Oke, bentar, masih ada chat di bawah. Intervention atau layernya itu ada apa ya? Setiap layer di bagian cheese itu ada bolongannya masing-masing. Bolongannya itu ibarat gini teman-teman. Itu ibarat dia sendiri. Cheese itu adalah ibarat kita sendiri, ya. Dan pertahanan itu ibarat kayak slice-nya kita. Ketika cuma misalnya gini, kita cuma melaksanakan cuma 1 atau 2 pertahanan aja yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memerangi COVID-19. Contohnya kayak cuma cuci tangan atau pakai masker. Tapi ada banyak sekali beberapa defense yang bisa kita lakukan, misalnya jaga jarak atau aja hidup sehat, berjemur, atau misalnya salah satu tadi yang vaksinasi gitu ya. Kalau kita nggak menjalankan itu semua, ya nggak bakal bertahan tuh cheese-nya kita. Cheese itu dalam artian kayak tubuhnya kita, karena tubuh kita itu rentan teman-teman. Tapi kalau kita bisa memeranginya dengan pertahanan yang tadi, dengan semua langkah-langkah tadi yang kita bisa lakukan kayak vaksinasi, jaga jarak, 3M dan segala macam, ya we can be healthy gitu. Kita bisa jadi healthy person. Itu Bang Gego. Oke, Irfan, kamu semester depan harus daftar di kedokteran juga kuliah double. Karena sudah membantu menjelaskan. Oke. Ini harus dipercaya oleh semua netizen yang mendengarkan. Memang Irfan baru saya todong saat ini. Ya, seperti yang dijelaskan Irfan gitu ya. Dan saya ingin menjelaskan lebih mengenai yang saya ceritakan tadi, the Swiss cheese model teori gitu ya. Nah, di sini memang banyak dan saya pikir ini adalah jawaban juga untuk pertanyaan dari Bu Ike. Ada di sana ditunjukkan bahwa setiap intervensi, setiap lapisan keju itu tidak perfect, imperfection. Mereka punya lubang. Sehingga multiple layers itu mengimprove success. Begitu. Di sini ada yang namanya personal responsibility, ada shared responsibility. Nah, di sini ada nih physical distancing, di rumah aja kalau sakit, pakai masker, etiket batuk dan hand hygiene,
menghindari memegang wajah, hingga di akhir vaksin. Kita bisa lihat di sini, sekali lagi saya ulang, each intervention has imperfection. Semoga nggak salah ya, Bu Ike, bahasa Inggrisnya. Nah, setiap layer ini tidak sempurna. Dan ada penekanan pada personal responsibility yang itu melekat menjadi kewajiban bagi kita masing-masing. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, apakah benar Anda sayang dengan keluarga Anda? Bukan hanya kepada dosen, tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita mau terus-terusan egois, membuat sekeliling kita tidak aman, dan berujung pada hal yang tidak kita inginkan, maaf sampai kematian. Maka ketika benar Anda menyayangi sekeliling Anda, termasuk juga pasangan Anda, mari kita bersama melakukan semua potongan keju itu tadi ya. Kita berjuang bersama menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beradab, menghadapi peradaban dengan kemampuan intelektual, seorang mahasiswa yang benar-benar berintelektual, dan sebagai manusia yang memiliki cinta terhadap seluruh orang di sekelilingnya. Itu cinta yang tertinggi ketika kita mampu mengalahkan ego kita buat nongkrong-nongkrong terus nih, ya kan? Buat Irfan mungkin sebagai seorang pimpinan, dia mungkin mengalahkan egonya juga, yang pengennya selalu offline gitu ya, Van ya. Tetapi akhirnya dia pun memilih, ayo kita berubah. Nah, saya berharap ini menjadi refleksi untuk kita semua, termasuk saya juga. Kita sama-sama berjuang jadi kaum intelektual yang memperjuangkan kehidupan sesama kita dengan sedikit menurunkan tingkat ego kita dan kepuasan diri kita, menyadari kepuasan diri kita adalah demi cinta kepada sesama dan semua lingkungan dunia, bumi kita yang semakin segar, semakin bisa dihidupi oleh generasi penerus kita. Itu mungkin Bu Ika jawaban saya. Semoga berkenan Ibu Ika. Maaf ya Van, saya kerjain. Jangan kapok Van. Terima kasih dokter. Ya. Oke, terima kasih buat Bang Giko. Kak Irfan atau mau menambahkan lagi? Atau cukup? Oh iya, tadi yang pertanyaannya ini ya Mem Ika ya? Ya. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Giko telah mengetes saya. Oh my god. Kayak ujian skripsi aja tadi itu, kalau salah jawab tadi itu ya, depan orang banyak soalnya ya. Oke. Apakah mahasiswa itu masih mau kemauan untuk kuliah offline itu tinggi atau enggak? Jawabannya iya, Mem. Sangat-sangat tinggi ya. Karena kemarin sejak dapur yang dari Menteri Pendidikan juga menyampaikan bahwa kemungkinan nanti bulan Juli kita mulai bisa offline. Nah, itu banyak yang masuk ke kita dan banyak kayak, is it right? Benar nggak sih? Dari rektor apakah sudah mengeluarkan surat dan segala macam? Jadi semua masuk ke kita dan akhirnya kita bingung gitu. Dan kemudian bertanya ke rektorat juga, dan untuk informasi selanjutnya masih di hold dulu. Kita tunggu dulu keputusan dari Menteri Pendidikan juga, kemudian dari daerah Semarang juga. Apakah pemerintah daerah Semarang juga mengizinkan? Ya pasti kita akan offline. Tetapi kalau untuk intensitasnya masih sangat-sangat tinggi, Mem. Apalagi dengan yang ada di BSB itu sangat-sangat banyak yang mempertanyakan. Kapan nih BSB mulai dibuka? Wah, kita mau ke sana nih, kita mau lihat dan segala macam, kita mau kuliah di sana dan segala macam. Ya. Intensitasnya masih tinggi. Bahkan saya pun. Oke. Begitu. Thank you, Mem. Semoga Iya. Oke, terima kasih buat tanggapan dari Bang Giko dan juga Kak Irfan. Oke, mari kita tutup sesi Q&A di hari ini. Ya, nggak terasa kita sudah di penghujung acara, dan sebelum saya mengakhiri episode Flat Talk Tea, kali ini saya mengajak para audiens untuk foto bersama. Dimohon teman-teman untuk bisa menyalakan kameranya, teman-teman. Silakan.
Dan untuk kakak operator, dimohon untuk screen capture-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan juga terima kasih buat kak operator. Nah, informasi buat kalian semua, para audiens itu tetap menjaga kesehatan kalian, minum vitamin, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan jangan berkeliaran keluar rumah bila tidak perlu. Saya mewakili panitia Flatalk mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi para dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga dari acara ini kita bisa mempelajari selama 1 tahun dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 yang berada di sekitar kita. Saya Justin Valencia selaku MC di sore hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Bye-bye.